Nih jaga jarak, prokes karena silau. Wah, Det, lu dibilang silau, Det. Lu aslinya Ini rekor yang komen 21 21.000 tuh, lihat tuh yang komentar tuh, Saya lihat baru tuh. lihat juga. Semuanya. Gara-gara posting ini saya malamnya tidur di garasi. Kang Emil kalau ketemu yang sebelah sana juga nggak berani kali deket-deket lah. Bukan nggak mau tapi nggak berani. Kang Emil, Bung Ridwan Kamil, apa kabar Kang Emil? Alhamdulillah, sehat-sehat. Waduh. Dan udah divaksin dari tahun lalu, alhamdulillah dari bulan Agustus September. Oh, jadi Doakan sehat, insya Allah sehat. wah kalau gitu bolehlah kita buka masker kalau udah vaksin. Dan lagi juga kita kan jaga jarak, jadi sebenarnya nggak apa-apa lah. Walaupun saya divaksin, kalau sudah di ruang publik yang banyak, tetap memakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu kan nggak boleh ditinggalkan. Tapi divaksin yang pertama duluan ya? Kang Iya, Emil jadi ya? gini Kang, jangan-jangan kalau divaksin nanti mati, jadi hijau, jadi Spiderman, wah macam-macam. Ditaruhin chip. Sementara bikin vaksin itu harus ada 3 tes. Tes 1 kepada orang di bawah 100. Tes kedua antara 100 1000. Tes final di atas 1000. Nah tahun lalu itu vaksin yang dibuat Bio Farma nggak ada yang mau karena si hoax itu kan. Saya analisa akhirnya, saya memutuskan ya sudah saya jadi relawan. Nah setelah gubernur jadi relawan, baru 2.000 orang daftar kan. Itu menunjukkan memang di situasi darurat kayak begini tuh orang butuh contoh Kang. Jadi kalau saya nggak lakukan, testing gagal, vaksin gagal, gimana kita ngandalin COVID kan? Nah ternyata dengan keputusan saya jadi relawan, relawannya banyak, testing berhasil, insya Allah tahun ini doakan kita sukses vaksin, pulih pandemi, pulih ekonomi. Dan kalau ada orang nanya nih Mas Dias ya, gimana sih rasanya divaksin, bener enggak? Tanya aja ke Gubernur Jawa Barat. Karena udah setahun kan, jadi antibodinya sudah terbentuk, insya Allah sehat. Tapi kita sudah lihat kok fotonya lagi begini gitu. Itu udah Emangnya sehat banget itu. Mas Bos aja yang bodybuilding. Tapi inilah Bung Ridwan Kamil, Kang Emil, gubernur paling populer loh, Kang. Beneran loh. Ini dari Indonesia Indikator ini Kang Emil adalah salah satu gubernur paling populer. Selalu ada di berita, ya kan? Karena memang tiap hari kan banyak masalah ya. Di mana gubernur itu kan gudang keranjang masalah yang dicarikan solusinya. Makanya tiap hari saya pasti doorstop Kang. Pak, ini masalah longsor, masalah banjir, masalah ekonomi, masalah bansos, masalah COVID. Jadi otomatis memang pemberitaan khususnya kepala daerah selama COVID ini kan meningkat. Karena intensitas nanya-nanyanya banyak gitu. Jadi populer mah konsekuensi, bukan dicari-cari. Enggak, tapi populer di dalam negeri, tapi dapat juga Best Asia Governors 2020 dari Asia Business Info Magazine. Itu juga termasuk di antara salah satu gubernur di Asia yang populer. Betul. Saya kalau menyikapi award itu begini, alhamdulillah. Tapi bukan tujuan ya Kang. Jadi kita kan kerja itu karena kewajiban. Kita kerja itu disumpah sesuatu yang mulia gitu. Jadi nggak ada award atau penghargaan, kita tetap kerja. Tapi kalau ada ya masa ditolak kan. Nah award itu bagi saya begini, award itu adalah perhatian yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan oleh orang lain ya, bukan kita. Oh dulunya semrawut, setelahnya lancar, dulunya gelap, sekarang terang, dulunya ribet, sekarang gampang. Itu. Jadi award bagi saya itu disyukuri tapi bukan tujuan. Alhamdulillah. Yang penting bisa memberikan dampak yang bagus untuk warga Jawa Barat. Itu kalimat memberi dampak itu, atau istilah sekarang kan lagi rame ya namanya impactful business. Itu ukuran kita sebagai manusia mah itu Kang. Seberapa ngimpact gitu kan ya, seberapa memberi dampak hidup kita. Jadi buat apa saya jadi gubernur ya, kalau ternyata nggak ada keputusan-keputusan yang berkualitas, nggak ngasih perubahan, nggak ngasih kemajuan. Contoh lah, sebelum saya jadi gubernur, SMA SMK di Jawa Barat sekolah nggak gratis. Setelah saya gubernur, saya hemat-hemat uang, ternyata hemat 1,7 triliun saya gratiskan sekolah kan. Nah kan berimpact ke orang yang tadinya harus bayar dan masalah pendidikan. Jadi kebahagiaan saya, reward saya itu melihat itu.
Dulunya harus bayar, repot, sekarang gratis. Dulunya ribet, sekarang lancar. Jadi itu ukuran kita itu seberapa bermanfaat ya. Kalau dalam Islam ada khairunas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang bermanfaat. Jadi mau wali kota, gubernur, presiden atau apapun, jenderal, kopral, itu hanya judul aja. Tapi keren tidaknya itu dampaknya iya. pada masyarakat. Tapi ngomongin dampak lagi, kalau tadi ngomongin vaksin, kan sudah divaksin. Ini Kang, saya lihat survei indikator ini. Warga di Jawa Barat ya, walaupun Kang Emil juga sudah vaksin, tapi umur 22 sampai 25 ini ada 43% nggak mau divaksin. Jadi Gimana? Jadi saya ikutan di webinar itu. Kan surveinya se-Indonesia ya. Jadi yang mau divaksin hanya setengah republik ini. Artinya saya bilang, berarti apa? Kita jangan sibuk how to nyuntik vaksinnya aja. Mengedukasi jangan dilupakan. Karena orang yang nggak mau divaksin karena takut atau kurang info masih banyak. Dan yang saya kaget ternyata hanya 40% di usia generasi Z ya. Generasi Z ya. 22-25 itu, 20-25 itu kan generasi baru lulus universitas. Kan harusnya orang-orang terpelajar pintar. Jadi berarti saya bilang kalau gitu kita bikin campaign vaksin ini berdasarkan segmen, jangan pukul rata. Mungkin ya pakai podcast ini, pakai TikTok untuk segmen itu. Karena di survei indikator juga disebutkan yang non muslim ternyata lebih tinggi mau divaksin, yang muslim lebih rendah kan. Etnis Jawa, non Jawa juga. Iya sama. Terus ada politik juga, pemilih Jokowi lebih tinggi mau divaksin, pemilih Pak Prabowo relatif kurang mau gitu ya. Kalau pemilih Kang Emil? Belum ada di analisa pilgubnya. Jadi artinya menegaskan bahwa kalau kita komunikasi publik, bahasa kita itu harus segmented, Kang. Ngomong ke kiai bahasanya begini, ngomong ke anak TK bahasanya begini, ngomong ke mama bahasanya begitu, ngomong ke milenial bahasanya begitu. Walaupun pesannya sama, tapi speak the audience. Nah, survei itu menunjukkan itu bahwa komunikasi publik vaksin kita ini belum diterima secara menyeluruh oleh segmen-segmen itu. Jadi penting kita perbaiki lah. Tapi dengan keberadaan Kang Emil di sosial media yang sangat besar dengan jutaan followers, itu kan cuma 20 juta. Waduh. Modal pensiun. Katanya ada yang bilang gini, kalau udah belasan juta followernya, itu sekali ngendorse jempol itu bisa 100 juta. Jadi saya udah siap-siap modal pensiun. Modal pensiun. Seminggu sekali lah. Tapi kebanyakan followers ini kan ada survei tuh dari Microsoft, Kang Emil juga tahu kan. Iya, katanya netizen Indonesia adalah yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, dengan modal... Saya nggak kaget. Oh, gimana? Pertama gini ya. Itu kan prestasi buruk ya. Orang gampang ngebully, orang gampang komentar negatif. Lihat aja seorang gadis namanya Dayana dari Kazakhstan sekarang dibully habis oleh netizen ini. Contoh kecil lah. Saya apalagi para pemimpin politik mah gudangnya dibully. Nah, satu, orang Indonesia itu nggak suka baca. Indeks literasinya itu rendah, ranking 60-an. Nggak suka nulis ya. Yang dia suka baca judul sepotong-sepotong. Jadi orang yang nggak suka baca, nggak suka nulis, Mas, hobinya ngobrol. Ya kayak kita ngobrol. Budaya ngobrol, ketemu media sosial, itu udah jodoh kan. Makanya media sosial itu lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang dangkal, bukan yang mendalam kan. Nah, berikutnya, pendidikan di Indonesia itu menurut saya kurang menghargai orang yang berargumentasi. Jadi dari kecil kalau kita berdebat dengan guru dianggap nggak sopan. Mendingan diam aja takut dimarahin kan. Itu mematikan daya kritis gitu. Kedua, pendidikan di Indonesia menurut saya masih orang kalau bertanya dianggap bodoh. Jadi akibatnya, oh lu gitu doang nanya, mending nggak usah nanya kan. Akhirnya nanya jangan. Saya sering nih dilema waktu zaman sekolah kan, karena takut citra turun kalau banyak nanya. Wah, kita nanya terus nih sekarang di podcast ya. Bagus. Jadi clear. Nah, gara-gara tidak suka nanya,
berargumentasi dianggap nggak sopan. Mm-mm. Kita itu memendam itu. Jadi sekalinya ketemu medsos yang kita bisa pura-pura nih, Mm-mm. identitas bisa dipalsukan, di-fake-kan atau dibotkan. Mm-mm. Saya diserang oleh akun-akun bodong kan banyak sekali. Kan Mm-mm. si akun-akun bodong itu kan tetap manusia kan, hanya Mm-mm. bukan identitasnya. Mm-mm. Nah, pertanyaan terpentingnya bukan itu, terima aja lah pokoknya jangan marah-marah. Mm. Apa yang lucunya coba? Akun IG Microsoft diserang oleh Iya 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 Indonesia Indonesia. gara-gara survei itu sampai sampai apa komennya dimatiin coba. Kalau kalau artis maaf ya, artis komennya dimatiin tuh rada kebayang lah ya. Ini level Microsoft Nggak kuat kali. gak kuat. Si komennya dimatiin kan diserbu oleh orang Indonesia. Nah, poin saya adalah gini, ini bang kita yang nggak sopan ini mau diterima nggak nilainya kan sebagai nilai baru generasi baru atau kita lawan. Nah, saya kelompok yang menurut saya ini keliru kan, kita harus luruskan. Makanya saya ada gagasan lagi saya rumuskan membuat kurikulum etika bermedsos. Ini belum ada di Indonesia. Disangkanya ini nggak penting, menurut saya penting karena apa? Generasi anak cucu kita sejak lahirnya nanti sampai dewasanya pegang HP. Kenapa? Karena teorinya ibaratnya media sosial itu kayak berlalu lintas, Kang. Di jalan itu semua orang bisa menyetir, tapi nggak semua orang bisa berlalu lintas. Nah, medsos juga sama, semua orang bisa pegang medsos, tapi tidak semua orang bisa punya adab etika dalam bermedsos. Gitu. Iya. Makanya yang paling sopan katanya orang Belanda, berarti harus belajar ke penjajah kita. Tapi lucu juga waktu zamannya telolet tuh si Donald Trump nge-tweet apa jawabnya telolet. Kalau viral lucu-lucuan kita juara. Itu waktu kudeta Myanmar kan ada orang yang kerekam lagi Iya, senam joget-joget. itu Bang Jago. Bang Jago. Jadi viral kita mah viral level-level begitu. Harusnya kan viral ngirim roket ke bulan, viral bikin mobil listrik sendiri. Belum nyampe. Tapi tadi kita ngomongin masalah apa tweet war atau sosial media orang ngebully. Sekarang kalau ngebully di darat, ngomongin intoleransi berarti kan di Jawa Barat. Berapa bulan terakhir kan ada ini nih yang viral juga nih, Kang. Yang ada orang lagi kebaktian, terus ketua RT datang pakai baju koko, terus ada yang lagi kebaktian juga, tiba-tiba orang bawa loudspeaker di Bekasi. Itu bagaimana menjaga toleransi di Jawa Barat, Kang? Kan sebagai apa ya, berdasarkan indeksnya juga indeks kerukunan umat beragama dapat ranking yang lumayan di bawah Jawa Barat. Jadi itulah pentingnya saya jadi pemimpin di Jawa Barat karena ada PR-PR yang belum selesai, Kang. Ya. Jadi ya hidupnya selalu begitulah. Tiap pemimpin ada zamannya, tiap zaman ada pemimpin. Tiap zaman ada masalah, tiap masalah ada zamannya. Jadi poinnya saya membawa Jawa Barat dengan keranjang-keranjang masalah, prestasi juga banyak kan. Nah, pertama sikap dulu. Sikap saya sebagai gubernur harus fundamentalnya adalah Pancasila. Karena republik ini didirikan dengan perjanjian. Ini kan orang beda-beda nih. Beda agama, beda suku, segala rupa. Mau nggak membuat rumah kan begitu? Ya sudah, kita tinggal serumah. Tapi kan ada yang suka ngorok, ada yang nggak suka mandi, ada yang nilap duit teman atau apalah pokoknya ya. Nah, kita bikin perjanjian yuk, kira-kira gitu kan. Nama rumahnya apa? Indonesia. Apa yang harus dijaga? Satu, semua orang harus beragama, dijaga haknya. Dua, kalau ada yang susah tolongin, kemanusiaan, ada beradab. Tiga, kita jangan pecah ya, bersatu selalu, sila ketiga. Empat, kalau ada masalah musyawarah, sila keempat. Lima, jangan kaya sendiri kita. Kan begitu. Jadi prinsip itu harus dipegang dan itu prinsip saya. Nah, dalam perjalanannya kan tidak semua memahami Pancasila ini sebagai dasar. Kalau di survei, maaf ya, dulu ada survei, jadi orang Indonesia yang tidak percaya, tidak suka Pancasila juga ada persentasenya, saya lupa, apa 5%, apa 7%. Nah, jadi secara sistem sebenarnya Jawa Barat itu sangat rukun, ya. Jadi kan tidak ada tindakan-tindakan
level negara, maaf ya, atau level institusi. Yang ada itu tadi di level RT gitu. Jadi viral-viral itu rata-rata bukan viral yang sifatnya institusional, tapi viral-viral miskom. Apa miskom? Semua berakhir damai. Jadi dia menyangka sesuatu, tidak terkonfirmasi, dia ambil tindakan, terus terviralkan kan. Setelah didamain di polsek, maaf ya, didamain oleh apa, akhirnya damai juga. Jadi mayoritas di level mikro itu, intoleransi itu lebih karena miskomunikasi. Kalau dia betul intoleransi, artinya dia kan nggak mau didamaikan, Kang. Tetap berprinsip nggak boleh kan gitu ya. Tetap berprinsip itu apa? Nah kan nggak kejadian. Mayoritas itu adalah itulah peran kami. Jawa Barat itu adalah provinsi pertama yang berinisiatif bikin FKUB, Kang. Forum Kerukunan Umat Beragama, yaitu kumpulan pemuka-pemuka agama merutinkan bertemu, merumuskan permasalahan. Contoh, waktu saya wali kota, ada rumah ibadah yang tidak selesai, saya teliti 2 kasus ya. Saya panggil FKUB-nya, tolong beresin, kenapa rumah ibadah ini bermasalah. Ada 2. Yang pertama ternyata memang ada intimidasi, akhirnya selesai. Yang kedua memang ada masalah, ternyata dia melanggar IMB gitu. Jadi saya fair aja, tapi supaya wasit terhadap isu-isu intoleransi ini terkesan mewakili semua pihak, maka sila keempat kan, musyawarah, bentuknya forum kerukunan beragama. Nah, apakah teori saya akan berhasil? Tolong doakan, karena tadi yang dikomplain-komplain itu pelan-pelan saya ingin berantas, saya ingin selesaikan, sehingga di akhir masa jabatan saya persepsi intoleransi itu berubah menjadi provinsi yang lebih baik. Jadi Not kalau easy memang. Kang Emil nggak percaya statistik yang mengatakan Saya kurang intoleransi percaya karena saya melihat sendiri kerukunan itu nyata dan mayoritas isu-isu viral itu tadi, Kang, bukan prinsipil tapi miskom-miskom di level mikro. Kalau secara nasional, menurut Kang Emil kita darurat intoleransi nggak? Menurut saya Indonesia itu menjadi ladang perebutan ideologi. Ini harus diwaspadai. Dalam teori filosofi ideologi kan cuma dibagi 3 ya. Di tengah, kiri banget, komunis kan kira-kira gitu ya. Atau kanan banget menggunakan fundamentalisme agama. Nah, kalau yang kiri banget saya nggak melihat ancaman itu. Ya, menurut saya lebih kepada isu-isu yang ditumbuhkan lagi ya. Tapi kalau yang kanan, ideologi yang kanan yang fundamentalisme agama menurut saya kelihatan. Karena saya ada statistiknya, ada datanya. Nah, fundamentalisme sama, dia anti Pancasila juga. Kan dia tidak suka Pancasila disebut togut misalkan. Atau membangun khilafah ya. Nah itu kan kanan sekali. Makanya Republik ini kenapa selalu damai, karena Pancasila dijaga. Bayangkan kalau ambil kanan, berarti kan negara kita dibelah berdasarkan agama kayak India. Dulu India di kemerdekaan kan Islam Hindu. Tiba-tiba dalam perjalanan pecah kan, yang Islam ke Pakistan, yang Hindu tetap India. Pakistan, Islamnya beda mazhab, pecah lagi dengan Bangladesh. Ini contoh saya cerita nih, kalau saya pidato. Bagaimana kalau negara berbasis agama, pecahnya kayak India, Pakistan, Bangladesh. Atau negara berdasarkan etnisitas, nggak mau bersatu nih, itu kayak Yugoslavia. Dulu ada negara Yugoslavia, sekarang semua. bubar. Jadi negara provinsi Serbia, negara provinsi Bosnia, Montenegro, negara provinsi Kroasia. Saya bilang, mau kayak India, Pakistan, Bangladesh? Kan enggak. Berarti nanti kalau berdasarkan agama, Bali akan jadi negara sendiri. Nanti Minahasa misahin sendiri kan. Kalau pakai provinsi, masa Batak nanti sendiri, Sunda sendiri, itu mau sampai kapan? Makanya jangan tergoda, istilah saya ya. Jangan tergoda oleh narasi-narasi di luar Pancasila. Pancasila itu udah final. Itu perjanjian agung yang udahlah jangan diganggu-ganggu. Itu yang harus kita pertahankan. Jangan sampai pecah ya. Jadi jawabannya, ancaman itu ada, tapi kita harus lebih kuat. Tapi ini Kang, kalau tadi misalnya kita lihat intoleransi nggak
ada sebenarnya di Jawa Barat. Tapi gimana ya kalau kita baca berita, lihat berita, selain dari kasus-kasus intoleransi yang viral, ini kita nontonin Densus 88 nangkepinnya teroris di Jawa Barat mulu, Bekasi, Bogor gitu. Apa cara jitu Kang Emil ini untuk menangani terorisme ini? Ya, gini. Terorisme itu datang dari dua kebencian ya. Kalau ini teori saya ya. Dari kemiskinan yang akut, dari ideologi. Kalau kemiskinan akut itu begini, saking miskinnya dia nyalahin sistem. Saya miskin karena kamu merebut hak saya, dan kamu ini adalah golongan tertentu. Agama kamu berarti beda, mungkin agama kamulah yang menyebabkan saya miskin. Maka saya akan melawan agama kamu, atau saya melawan etnisitas kamu, kan suka gitu ya. Nah, kalau isunya ekonomi, saya selesaikan dengan ekonomi, Kang. Maka saya ada program One Pesantren, One Product, kan begitu ya. Supaya pesantren yang mayoritas masih kurang mampu, itu bisa mandiri. 2 tahun kepemimpinan saya, 1.500 pesantren sekarang udah punya bisnis. Ada yang punya pabrik sabun, ada yang punya pabrik roti, ada yang selama COVID berlimpah karena dia jualan sayuran online. Kira-kira begitu. Nah, kalau bencinya karena ideologi, jadi fundamentalis teroris kira-kira gitu ya, kuncinya banyak dialog. Jadi kita sebenarnya harus membiasakan ya, Mas Dias ya, berdialog dengan orang yang kita benci. Ibaratnya Mas Dias itu, kalau boleh nih usul nih, ngobrol bertiga, satu cebong banget, satu kampret banget, dalam satu forum. Jangan, maaf ya, cebong dengan cebong, ibaratnya tanda kutip, kampret dengan kampret. Kita nggak mau melatih diri satu meja dengan orang yang ekstrim. Nah, itu menurut saya kuncinya. Maka saya bikin program English for Ulama, melatih bahasa Inggris ulama-ulama muda Jawa Barat. Udah beres nih gelombang pertama. Saya kirim ke Inggris, Kang. Di sana diketemuin oleh DPR Inggris, wali kota Inggris. Dia bercerita tentang Islam Jawa Barat yang sebenarnya. Kenapa saya bikin itu? Karena saya waktu di luar negeri dikritisi. Mr. Ridwan katanya, Anda kan datang dari negara muslim paling besar di dunia. Tapi kalau dalam dialog Barat dan Islam kok nggak ada ulama-ulama Indonesia. Kebanyakan ulama Timur Tengah. Dia bilang begini, Islam itu kan lahirnya memang di Timur Tengah, tapi kan masa depan Islam itu Indonesia. Gara-gara omongan itu, Kang, saya kesetrum lah ya. Berarti selama ini itu kita kurang dialog. Ternyata bahasa Inggrisnya pas-pasan. Jadi saya bilang, semangat. Kuasai bahasa Arab untuk menguasai Quran hadis, ya. Kuasai bahasa Inggris untuk pergaulan internasional. Nah, jadi jawaban saya terhadap terorisme, fundamentalisme itu dua tadi. Kalau motifnya ekonomi, saya ada program-program ekonomi dan sudah teruji. Kalau bencinya ideologi, kalau ideologi kan nggak ada kemiskinan ya. Seorang akademisi profesor pun bisa terjatuh ke fundamentalisme kan, radikalisme dan sebagainya. Nah, solusinya dialog. Tapi bangsa kita ini menurut saya kurang dialog, Kang. Makanya saya senang podcast, saya bilang. Kenapa? Ya Mas Dias kan jadi tahu isi pikiran saya rada panjangan kan. Biasanya kan mengutip dari postingan yang sepotong, berita medsos yang sepotong. Tapi itu lucu-lucu, apalagi Kang Emil yang nulis. Jadi saya juga mau bikin podcast juga, nanti saya gantian diundang ya. Kita bahas, topik mah banyak lah. Makanya sekarang kan ada aplikasi sosial Clubhouse ya. Clubhouse ya. Saya senang juga karena dengerin orang ngomong agak panjang, jadi nggak salah tafsir. Jadi poinnya adalah gini lah. Dari dulunya kita ini bangsa yang beragam, sampai kapanpun bangsa kita akan beragam. Keberagaman ini harus dikelola dengan dialog gitu. Jangan dibiarkan distorsi oleh hoax, oleh satu arah kan, oleh akun-akun medsos yang bagaimana. Tadi ini Kang Emil kan bicara mengenai terorisme dan kemiskinan. Tapi pengangguran di Jawa Barat lebih tinggi dari nasional ya. Ini apa ada hubungannya sama ratusan pabrik yang pindah ke Jawa Tengah kah? Tapi kalau saya pikir kan UMP juga rendah ya sebenarnya. Kenapa pindah ya? Kami ini paling terpukul, Kang. Kenapa? Karena 60% pabrik di Indonesia itu ngumpulnya di Jawa Barat. Dan kemiskinan kami itu dibanding provinsi-provinsi tetangga juga lebih rendah.
Padahal penduduknya paling banyak. Jadi ngukur ekonomi dua lah ya. Hmm. Ada indeks kemiskinan sama pengangguran. Karena rumahnya pabrik itu adalah Jawa Barat, memang paling kena kami gitu. Itulah kenapa saya jawab si pengangguran oleh COVID yang tinggi ini, kita back to basic. Saya baca dulu statistik, oke, ekonomi apa yang paling cepat ngurangin pengangguran? Kalau pabrik masih lama kan, bahkan kena PHK. Ternyata ada 4, sektor pendidikan, kesehatan, digital, pangan. Akhirnya saya gunakan pintu pangan, karena pangan itu tanah di Jawa Barat masih luas. Jadi tanah banyak, pengangguran banyak. Ya udah saya kawinkan. Lahirlah gagasan petani milenial. 4.0 itu ya. Ya, it's just a name lah ya supaya catchy lah gitu. Jadi Pak Gub, saya mau daripada rebahan kan, nggak ada kerjaan. Tanahnya dari mana? Nah, saya pinjemin. Saya punya tanah, pinjemin 2.000 meter kali 5.000 orang, 1.000 hektar. Pak Gub, saya nggak punya modal. Saya ada Bank BJB, the best bank in Indonesia dari local bank. Pak Gub, saya jual kemana? Saya yang beli karena ada BUMN kan. Nah itu solusinya. Jadi pasca COVID ini ngurangin pengangguran Mas Dia, saya akan gunakan food business, tapi harus 4.0 karena ini zaman sekarang. Jadi makanya jangan kaget kapan-kapan kalau kita jalan-jalan, kita lihat ikan lele kolamnya ngasih makannya pakai HP gitu. Udah 4.0. Jadi ini kolam lele, ada drum isi makanan lele, ada sensor terkonek dengan IoT, Internet of Things, ke HP si petambak. Yang tadinya harus pakai tangan, kecapean, secukupnya, sekarang sepuasnya dia pijit, sebanyak itu makanan dilontarkan kan oleh sensor. Panen yang tadinya setahun 2 kali, sekarang bisa setahun 4 kali. Jadi kalau Mas Dias di Jakarta makan pecel lele nih, yang mayoritas dari Indramayu kan, itu saya pastikan lele digital namanya. Karena ngasih makan ikannya pakai sinyal. Tuh siapa yang suka pecel lele tuh ya. Nah, jadi solusi pengangguran itu di era COVID ternyata back to basic, kembali ngurus tanah, agriculture, pangan. Tapi dengan sentuhan teknologi sesuai zamannya kan. Makanya prinsip petani milenial kita itu adalah tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Dapat Dan kembang bonusnya desa. kalau Anda jomblo menikahi kembang desa. Tapi itu kalau milenial kan ya pragmatis ya Kang. Dia bisa dapat duit berapa sih sebulan dengan Saya program hitung ini? ke tim, jangan ngajak-ngajak orang kota ke desa kalau income-nya di bawah UMR. Jadi ada yang gini, Pak kita nanam jagung aja. Saya udah hitung, jagung nggak bisa. Untuk dapat 4 juta sebulan, jagung harus 2 hektar saya bilang. Forget jagung gitu ya. Tapi kalau jahe merah gitu, kalau kentang, adalah produk-produk, dihitung-hitung bisa lebih tinggi, 1,5 kali UMR kan. Nah kalau 1,5 kali UMR buat orang kota kan menarik. Daripada panas-panasan, ngantri di pabrik, nggak ada kerjaan, mending di desa, jauh dari penyakit kan, adem, duitnya sama. Nah itu poinnya. Tapi saya dengan adanya podcast ini, saya mudah-mudahan ada yang dengar ya. Sebagian tanah di Indonesia itu dikuasainya oleh BUMN, oleh konglomerasi yang izinnya didapat tapi nggak dikerjain. Jutaan hektar Kang. Coba kalau jutaan hektar dijadikan program petani milenial atau agriculture, saya yakin pengangguran dalam setahun 2 tahun bisa kita selesai. Mudah-mudahan ada yang setelah ini nelfon, Pak saya ada lahan nganggur 1.000 hektar, daripada bengong sok dipinjemin kan gitu. Tapi ini tadi Jawa Barat kan juga sedang tahap recovery dari ekonomi. Tadi kita lihat, dengar juga mengenai one pesantren, one product gitu ya. Terus ada petani milenial. Ada programnya Kang Emil juga ya, program desa itu, satu desa, satu perusahaan. Itu sudah lama juga itu ya? Sudah, jadi saya merasa selama ini desa itu dipinggirkan Kang. Jadi makanya orang hijrah ke kota tinggi. Kita krisis petani. Semua semata-mata persepsinya di desa itu bukan harapan, harapan itu ada di kota. Makanya mohon maaf ya, gelandangan, pengemis. Saya kalau razia gelandangan nih, atau anak jalanan lah di Bandung lah.
saya ngobrol dengan bahasa Sunda ya. Itu rata-rata dari kota-kota di sekeliling yang terjadi gap ekonomi kan. Nah, oleh karena itu saya meyakini untuk menanggulangi ini desa harus dianak emaskan. Maka kita ada program Gerbang Desa, Gerakan Membangun Desa. Satu, desa harus punya perusahaan. Ada 5.300 desa. Sekarang udah sampai 3.000 Kang. Jadi Yang punya perusahaan. ya, di sisa 3 tahun saya mudah-mudahan bisa 100%. Kedua, ada digital desa. Semua desa harus punya wifi. Tadi supaya si HP buat ngasih makan ikan. Nah sekarang desa kita lagi bangun namanya Pusat Digital Desa. Jadi balai desa yang punya laptop Kang. Sehingga kalau ada orang desa mau jualan, dia nggak usah sibuk ke Tokopedia-nya pakai HP sendiri. Dia dibantu datang ke balai desa oleh orang yang ngerti. Nah kejadian ada merek sabun namanya Mencrang, itu omsetnya hanya di bawah 10 juta door to door dulu. Setelah dia kenal Pusat Digital Desa, si sabunnya difotoin, didaftarin ke Tokopedia di kampungnya, sekarang omsetnya udah ratusan juta. Jadi kombinasi antara ekonomi desa mandiri ya dengan punya perusahaan atau bisnis, infrastruktur digital di era sekarang dan lain-lain. Gitu. Nah akibatnya dalam 2 tahun ini saya sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Tadinya waktu mulai gubernur masih ada 20-an desa sangat tertinggal, sekarang 0. Kemudian desa bintang 5 kan urutannya tuh sangat tertinggal sampai desa mandiri lah. Tadinya saya mulai jadi gubernur desa mandirinya cuma 36, sekarang 300-an. 10 kali lipat. Iya, jadi saya lagi semangat poinnya. Jadi saya ingin jadi gubernur yang diingat sebagai gubernur yang membangun desa secara teknologi, secara prinsip. Tapi kelihatan banget nih programnya untuk desa kan banyak ya, ada satu desa, satu perusahaan, tadi ada desa digital, belum lagi Patriot Desa. Nah, kalau Patriot Desa itu apa ya? ngajak anak-anak kota untuk tinggal di desa, membangun perusahaan itu. Jadi nanti CEO-nya itu bukan orang desa. Jadi CEO-nya itu anak IPB, anak ITB, anak Unpad kan. Pulang dulu ke desa, terus dia lihat potensinya apa, pertanian, pariwisata atau apa gitu. Nah dia bikin perusahaan, CEO-nya dia. Tapi karyawannya orang-orang desa. Gitu. Itu direkrut, training dulu gitu. Ya, direkrut training 4 bulan. Nah, kita kasih label ya, namanya Patriot Desa. Skillnya itu harus ada skill kerakyatan, harus ada skill ekonomi, harus ada skill kebangsaan dan lain-lain lah. Nah, itu. Kemudian di desa itu juga ada satu desa, satu hafiz Quran. Ya. Jadi program agar generasi kita yang mayoritas Muslim ini hafal Quran. Katanya terinspirasi sama Syekh Ali Jaber ya. Betul. Ya. Karena Syekh Ali Jaber itu, aduh, saya merinding maaf. Orang sangat baik, selalu memotivasi anak-anak Muslim untuk menghafal Quran. Orangnya sangat berakhlak mulia ya. Ke orang yang nusuknya aja dia lindungin kan. Kayaknya sedih banget. Nah, gara-gara nasihat dari almarhum itu, saya kan punya kekuasaan. Nah, kekuasaan itu kan bisa menghentikan, bisa memperbanyak kan begitu. Pak Ali, Syekh Ali Jaber punya gagasan, saya punya wilayah, dikawinkan, ya lahirlah program itu. Jadi makanya Jawa Barat itu, Mas Dias ya, judulnya itu juara lahir batin. Urusan duniawi, urusan teknologi, ekonomi harus maju, tapi spiritualitas, toleransi itu harus juga sangat baik. Itu tadi kita lihat Kang Emil membangun desa, sekarang sudah berapa desa yang maju dari 5.000 itu yang sudah kelihatan ininya? Ya, 20%-an udah sangat maju lah. Jadi yang masih tertinggal mungkin 10%-an Kang. Jadi yang lain-lainnya sudah rata-rata masih di kelas menengah ya. Yang kelas bawah udah hampir nggak ada. Kelas menengah mayoritas. Nah yang kelas mandiri tadi itu yang ratusan tadi. Oh, yang udah bintang 5 itu ya? Istilah saya bintang 5. Kalau tadi Patriot Desa Kang, itu gimana cara daftarnya biar orang bisa ngikut ke situ training hidup desa?
Terus itu dia digaji ya? Kita ada rekrutmen setiap tahun karena satu angkatan 1 tahun. Ya. Kita juga lagi eksperimen kualitasnya ya, jadi nggak ngebuka terlalu banyak dulu. Mereka digaji pas lagi itu enggak? Ya, nanti mereka disubsidi dulu oleh kita. Nah nanti karena tugasnya membangun usaha, maka di akhirnya itu mereka mandiri. Intinya dari program MAP ya, Petani Milenial, Patriot Desa, saya itu ingin merubah paradigma Mas Dian. Udahlah, jangan lagi di masa depan tuh kota lagi, kota itu desa. sumber penyakit. Mau nggak income-nya income Jakarta, tapi tinggalnya di sebuah desa yang segalanya indah dilihat. Kan begitu tawarannya. Nah, siapa lagi yang bisa mewujudkan dongeng itu kecuali pemimpinnya kan? Makanya saya rumuskan baik-baik. Gitu. Harus ada teknologi, harus ada off-taker, harus jelas. Tapi mimpinya Kang Emil nih memang kelihatannya besar banget sampai Rebana dibuat metropolitan itu gede banget. Itu sebenarnya kayak apa itu? Rebana itu, jadi kenapa nama Rebana sih? ya Jawa Barat itu kan luas. Ya. Ternyata di kawasan utara itu pemerintah pusat sudah membangun 3 proyek strategis. 1 proyek strategis Cirebon, 1 pelabuhan terbesar Indonesia namanya Patimban, 3 adalah bandar udara. Ya sudah, saya bikin singkatan aja, Cirebon gitu. Jadi Reb, ya. Patimban A, An gitu kan. Terus Kertajati saya ambil A-nya. Oh gitu. Kan saya hobinya bikin singkatan kan. Saya bikin program namanya TEPAS, Temu Aspirasi Pemimpin gitu. Saya bikin bis namanya waktu dulu Bandros, Bandung Tour on Bus gitu. Di Antapani kecamatan, singkatan antara cinta tapi tuani. Nah ini nih udah keluar deh kerennya kayak gitu. Kang, ini mungkin bisa diceritain sama yang lain. Ini rencananya Kang Emil sama Rebana Metropolitan apa nih? Karena kalau saya lihat di media ini kan kayaknya apa nih, kota baru, besar, futuristik. Ini maksudnya gimana nih? Jadi di kawasan itu saking luasnya, saya tidak mau di masa depan kawasan itu cuma datang pabrik-pabrik aja kan. Maka harus dikonsep gitu. Nah, hasil konsepnya di kawasan Rebana itu ada 13 kota industri baru. Jadi ada kota industri 1 temanya Aerocity, temanya pelabuhan dan lain-lain kan. Nah, menghasilkan 4,3 juta lapangan pekerjaan kan. Dan Rebana ini kalau lancar, semua 13 kotanya berhasil, itu bisa nyumbang pertumbuhan ekonomi ke Indonesia 1%. Jadi saya tanya ke pemerintah pusat, mau dipakai nggak mesin pertumbuhan yang namanya kawasan Rebana kan? Ya. Kalau nggak dipakai silahkan sampai 2030 Indonesia paling 5%, 5, kan. Tapi kalau Rebana ini dipakai bisa 6%, karena menghasilkan 4,3 juta lapangan pekerjaan dan menumbuhkan ekonomi. Tapi syaratnya tolong dibantu, jangan saya nanti promosi sana sini kan. Bangun dong, bantu jalan tolnya, bangun jalan keretanya, terus sawah-sawah produktif jangan diganggu kan. Makanya Rebana itu rata-rata kotanya melipir tol, bukan di tengah-tengah yang subur makmurnya gitu. Jadi semua investasi semoga nanti masuk di. Karena Jawa Barat tiap tahun juara 1 investasi. Jadi makanya sekarang saya tantang ke teman-teman Jawa, udah jangan juara Indonesia lagi, kalau investasi mah udah pasti juara. Kita naikin level competitiveness kita ini juara investasi di ASEAN. Jadi visinya saya naikin dikit. Tapi kalau investasi miras kan tadi udah juara ASEAN kan, ASEAN, paling julid paling kita imbangi dengan yang positif juara investasi. Tapi sebentar ini kita pas syuting ini lagi maghrib dan Kang Emil nih lagi puasa. Ini waktunya udah buka puasa kali ini ya. Kang Emil mau buka puasa dulu. Udahlah, silakan. Nah, inilah. Mohon izin. Wah, terima kasih. Inilah kalau pemimpin kita nih ya, panutan harus seperti ini. Jadi puasa setiap Senin Kamis, Kang? Senin Kamis. 1 buat jaga badan, 1 ibadah, 2 jaga badan, 3 biasanya lebih ngontrol emosi lebih bagus.
Hmm. Karena lagi puasa jadi Wah, lebih waduh. santai. Jadi harusnya tadi udah selesai nih podcastnya nih. Saya nanya-nanya sekarang udah repot nih. Nanya yang macem-macem. Tadi soalnya udah ngomongin investasi nih yang gede-gede rebana. Cuman saya mau nanya nih, investasi miras kenapa nggak mau gitu kan? Apa miras? Iya. Oh, miras. Satu itu kan kewenangan pusat. Iya. Ya, kewenangan pusat. Jadi apa namanya? Dua hal ya, Kang. Mhm. Gubernur itu setengahnya adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, setengahnya otonomi. Jadi setengahnya saya berinovasi sendiri, setengahnya saya harus mengamankan keputusan pusat kan. Hmm. Contoh kayak Omnibus Law. Omnibus Law yang kita amankan. Walaupun saya harus menyampaikan aspirasi orang yang anti kan. Jadi dua-dua kita lakukan juga. Nah, miras juga sama menurut saya. Satu, kalau dari teori investasi sebenarnya masih banyak investasi lain selain miras kan ya yang menghasilkan luar biasa. Kedua, ini kan demokrasi. Demokrasi itu adalah kita harus bersepakat kayak tadi. Usilanya 5 bukan 7 kan. Nah, miras juga harus ditanya dulu kepada halayak. Kan mayoritasnya menolak. Jadi sudah bijak Pak Jokowi itu mencabut karena mood dan opini termasuk sampai Papua, maaf ya, ternyata cenderung tidak. Jadi menurut saya demokrasi itu juga harus ada kearifan lokal. Jangan dipukul rata. Dan menurut saya nggak harus diregulasi seperti itu juga, menurut saya nggak ada masalah. Banyak yang bisa ditonjolkan selain Iya, miras. iya. Misalnya Ibaratnya kalau ada pilihan-pilihan lain yang less problematik gitu ya, kenapa harus memilih yang problematik gitu? tapi ada yang less problematik, Kang. Es cendol, batagor sama serabi yang masuk ke Taste Atlas itu. Ranking kota dengan makanan tradisional terbaik makanan Bandung. Betul. Nah, itu prestasi boleh diinfokan ya, bukan yang terjuli tadi. Jadi berbanggalah kita dengan segala ada ini menghasilkan makanan-makanan tradisional yang begitu rupa. Jangan terbuai makanan western atau apalah. Justru makanan tradisional itu adalah harta kekayaan kita. Dan di survei Atlas itu, Food Atlas itu, Bandung, ibu kota Jawa Barat, kota terbaik makanan tradisional se-ASEAN dan ranking 7 sedunia. Wah, jadi kalau ranking ASEAN juara 1 nih. Kayak tadi. Tapi kalau sedunia kita, makanya saya senang banget ada batagor, ada cendol, ada serabi, ada seblak sekarang favoritnya, ada cuanki, macam-macam lah ya. Ada yang protes Mas dia. Oh, enakan di kota kami, Bandung. Dia tidak tahu bahwa yang dinilai itu bukan satu makanan, tapi Bandung itu produktif, menghasilkan variasi-variasi makanan-makanan tradisional. Jadi bukan diadu makanan paling enak itu apa kan kompetisinya bukan makanan terenak, tapi kota mana yang menyediakan variasi makanan tradisional terbanyak terbaik. Bangga dong jadi orang Bandung. Bangga. Makanya kalau Mas Dias ke Bandung jangan diet. Makan aja. Kang, kita sebelum kita ngomong nanti tutup podcast ini, saya mau ngulik-ngulik sebentar nih Instagramnya Kang Emil. Coba deh, lihat deh. Nah, ini kayaknya seru nih. Selamat ulang tahun yang pertama kalinya untuk anak bungsu kesayangan. Ini Kang Emil ngadopsi anak yatim piatu. Betul. Ini kalau di Amerika ada yang namanya Angelina Jolie Effect, Madonna Effect. Oh iya. Jadi ketika public figure mengadopsi anak dari negara-negara miskin, setelah mereka mengadopsi ada orang-orang yang mengadopsi anak juga dari Kambodia, dari Ethiopia. Ada nggak Ridwan Kamil effect di Bandung? Saya buka dulu ya. Pertama, saya itu pengen punya anak lagi. Anak saya kan 2, anak kandung ya. Udah janjian nih tahun 2017 sama istri saya Bu Cinta. Lah, kesepian kalau cuma 2, kita nambah lagi 1. Kan?
udah oke nih, ya kan harus itu kan harus janjian. Udah janjian mau nambah anak lagi, minggu depannya dapat surat dari Pak Jokowi bahwa saya jadi teladan keluarga bencana nasional. Kalau teladan kan anaknya 2, dikasih piagam, dikasih apa nih rencana kan, bubar. Nah, perjalanan setelah dapat teladan ini mengakibatkan kita nggak berencana punya nambah anak lagi kan. Plus istri saya sempat sakit, ya nggak bisa punya keturunan lagi. Jadi akhirnya kita putuskan ya udahlah kita ngasuh anak, gitu ceritanya gitu. Nah, udah berkali-kali ke tempat itu tapi nggak dapat jodohnya. Nah, akhirnya di awal tahun kemarin, ya udah tahun ini kita Bismillah gitu kan. Datanglah kita ke panti asuhan kan. Istri saya itu inginnya perempuan. Jadi waktu datang ke panti asuhannya itu, datang ke zona perempuan gitu. Tiba-tiba ada bayi kecil kutuk-kutuk gitu. Oh. Nongol sendiri di sebelah kanan kayak wajahnya tuh wajah pilih saya gitu ya kalau kan jadi nggak konsen. Tadinya lagi sibuk di sini lihat anak kecil. Akhirnya ya cinta pada pandangan pertama, luluhnya itu sama si anak itu. Anak itu saya kasih nama Arkana Aiden Misbah Cahaya ya. Misbah itu nama ayah saya almarhum. Saya bilang ke ibu kandung saya ingin melestarikan nama ayah. Nah sekarang karena lahirnya 28 Februari, jadi kita rayakan kemarin 1 tahun. Saya bilang ke istri saya itu benci 2020. Semuanya berita negatif, kecuali lahirnya si anak. Makanya sekarang kalau ke rumah kandungnya ke anak saya. Mudah-mudahan jadi orang yang bermanfaat, jadi orang soleh. Gitu. Tapi terkait Ridwan Kamil Effect itu tadi bagaimana? Nah, setelah saya ini teman-teman saya ngantri. Jadi 2 udah ngadopsi Kang. Dari tempat yang sama gara-gara lihat saya ini. Jadi efeknya sudah ada dalam skala kecil. Nah, bulan lalu saya kaget oleh asosiasi panti-panti sosial se-Indonesia, saya dikasih penghargaan sebagai duta foster care Indonesia. Jadi maksudnya sama kayak tadi, biar ada Ridwan Kamil Effect dalam menolong. Nah saya baca syariatnya ya, kan Rasul bersabda, barang siapa mengasuh anak yatim, nanti di surga kamu akan bertemu aku sedekat jari tengah dan jari telunjuk. Saya bilang ke istri saya, ya mudah-mudahan lah ini jadi wasilah kepada kita supaya nanti kita dekat ke Rasul oleh. Nah jadi efeknya udah ada. Nah banyak Kang, cuman nggak bisa saya ceritakan karena sedang berproses ya. Nah mudah-mudahan aja semangat semua orang Indonesia yang menengah atas yang mampu ya. Mari kita tolong. Siapa tahu anak ini kalau kita uruskan jadi jenderal, jadi menteri, jadi gubernur. Tapi karena kita tidak urus, mungkin masa depan merekanya nggak jelas kan. Jadi kepada yang mampu, mari kita. Semoga ada Kang Emil yang lain di Indonesia ini. Coba lanjut. Nah, kita mau lihat ini kata-kata bijak Ridwan Kamil. Terus coba klik. Nah ini, coba nih. Ingat, bangsa yang beradab menjaga kebersihan fasilitas negara dimanapun itu. Coret, mencoret, nyampah, dan mengotorinya itu tidak keren. Oke. Kegagalan adalah teguran untuk move on. Ini yang saya suka nih. Turun tangan, jangan tunjuk tangan. Negeri ini jauh dari beres jika hanya meminta pemerintah untuk hadirkan perubahan. Saya juga nggak tahu ada yang ngutip-ngutip begitu. Saya kalau lagi bijak memang saya nulis, tapi nggak pernah diingat-ingat. Jadi terima kasih akun ini. Coba lihat lagi, klik lagi. Tapi yang penting yang sebelumnya coba ke slide sebelumnya yang pertama yang ada foto saya. Yang coba. Nah, itu yang paling penting nih. Jika kamu gagal menjadi pria tampan, jadilah pria mapan. Dengan begitu wajahmu termaafkan. Jadi, itu jadi dia. Orang kaya aja. Termaafkan. Ini yang paling bijak nih, yang paling. Coba lihat lagi tadi ada apa? Nah, itu dia tuh. Bener. Muka itu dirawat, bukan diedit gitu ya. Makanya sekarang ke Mas Dias semua yang nonton podcast jangan percaya ngelihat wajah orang-orang di akun IG-nya. Di 360. Itu pasti diedit. Pokoknya jerawat jadi hilang, jadi lebih tirus, jangan percaya. Makanya
percaya. Kenapa? Karena prinsipnya tadi, wajahnya itu diedit bukan dirawat. Aduh, coba lagi lihat, klik lagi. Nah, ini pengen kasih lihat. Nah ini nih, ini satu. Pas kemarin disuruh warga tengok kiri untuk berfoto, jepret. Satu lagi coba mana? Nah ini, wanita mudah jatuh cinta dengan apa yang dia dengar. Pria mudah jatuh cinta dengan apa yang dia lihat. Itulah kenapa wanita harus rajin berdandan dan pria harus punya skill menggombal. Coba, coba lagi ya, apa nih? Wah, ini, menikahlah dengan lelaki yang jika ada masalah larinya ke toko membelikan istri hadiah, bukan ke perempuan lain, apalagi lelaki lain. ini ini kan niru kutipannya Roy Martin waktu nasihatin anaknya kan ke Gading kan. Jadi carilah istri kalau ada masalah larinya ke Tuhan gitu. Ini Saya rubah aja jadi larinya ke toko biar happy. ini Karena ini hadiah ulang tahun walaupun agak telat. Jadi sekarang istri saya ini hobi motoran kan. Bandung Majalengka, Bandung Cianjur gitu. Yang tadinya cuma minta dibonceng aja kan. sekarang suruh sendiri. Jadi saya pesan ke ibu-ibu, cobalah nyetir sendiri. Itu nikmatnya beda dengan dibonceng. Karena ngatur sendiri kena angin gitu. Contohnya Ibu Cinta. Tapi kelihatannya ini Kang Emil bisa merangkai kata-kata playboy kali ini waktu dulu. Dicoba lihat deh, ada lagi coba lagi. Nah, ini kelihatan kayak playboy ini kelihatannya ini waktu SMP ini. Zaman SMP, zaman wajib hafal semua nama menteri kabinet. Nah, terus ada yang komentar tuh, asli sumpah Kang waktu mudanya jelek. Dijawab sama beliau, teh nanaon daripada kamu jeleknya sekarang. Gini, si Ozzy Osbourne ini kan mewakili ranking 1 se-ASEAN itu. Jadi dalam syariat ya, ke orang sombong harus dibalas sombong. Jadi kalau ke orang julid kita balas aja, tapi harus skakmat gitu. Jadi kan dia bilang, Kang Emil dulunya jelek, yang apa-apa, yang penting sekarangnya ganteng kan, daripada kamu sekarangnya jelek. Kira-kira gitu. Aduh. Terus coba lihat lagi yang lain. Wah, nih jaga jarak, prokes karena silau. Wah, Det, lu dibilang silau, Det. Lu. Enggak segini maman. Tapi asli Kang silau memang. Silau. Oh, Det, denger Det. Jadiin highlight nih, kasih ke Dedi, ntar gue forward ke dia. Lanjut. Wah, nih konyol, pinjam urin istri saat tes narkoba. Supir bus ini dinyatakan hamil. Sebelum ke kutipan, saya itu dinasehati oleh Facebook. Kalau posting Pak Ridwan katanya, jangan serius melulu. Karena orang Indonesia itu interaksinya sedikit kalau serius. Makanya dulu waktu saya coba ya, hei warga Bandung, dalam rangka Adipura, buanglah sampah pada tempat, yang komen cuma 50. Pas saya edit kalimatnya, hai warga Bandung, dalam rangka Adipura, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Gitu. Yang komen 5.000. Aduh. Jadi ini kan, makanya saya bilang filosofinya, masalah itu harus dihadapi dengan diberesi, bukan dihindari. Nah, jadi dalam postingan saya, Kang, ada yang agenda kegiatan. Ada yang klarifikasi kalau dituding-tuding fitnah, ada edukasi, ada juga receh. Jadi dari 100% posting saya punya jatah kuota 10% memposting yang receh-receh. Nah, ini termasuk itu. Nah, tapi kalau yang satunya ini coba nih yang terakhir. Nah, ini receh apa yang serius ini nih? Kepada mbaknya jika suatu hari bertemu yang aslinya. Ini rekor. Yang komen 21 ribu tuh, lihat tuh yang komentar tuh, lihat tuh. Juga. Semuanya pada ingin jadi patungnya kali. Gara-gara posting ini saya malamnya tidur di garasi. Jadi ada tempat wisata di Lembang minta izin ke saya, Pak, karena banyak orang yang minta foto ke Bapak susah. Udah lah ya kita bikin patungnya. Ya, silakan aja kan. Ya, ini patung saya memang. Tapi orang yang datang ke sana itu gayanya beda-beda. Hanya ini yang rada ya gini. Iya. Ini Kang Emil kalau ketemu yang sebelah sana juga nggak berani kali deket-deket. Bukan nggak mau tapi nggak berani. Aduh. Oke. Kang Emil, ini kita sudah lama bicara, hampir 50 menit mungkin sebelum. Ya? Wah, tapi sebelum kita tutup,
seperti yang wawancara-wawancara lainnya pasti nanyain semua ini. Ini saya baca Kang Emil waktu diwawancara CNBC ngomongin Capres 2024 kepagian. Tapi kayaknya sekarang udah malam ini. Udah lewat maghrib. Udah lewat maghrib, kan tadi udah buka puasa. Jadi mungkin sekarang saatnya sudah nggak kepagian lagi nih. Ya gini, pertama saya itu kalau ada peluangnya saya akan bismillah, Kang. Tidak akan menolak juga. Tapi kalau ternyata pintunya tidak terbuka, bagi saya hidup saya sudah luar biasa. Karena saya nggak pernah cita-cita jadi wali kota gubernur, betul-betul belokan takdir kan. Nah itu aja. Kenapa? Karena 2024 itu rumit menurut saya. Ya. Saya ini kan punya dua nilai politik ya. Politik akal sehat. Kalau saya bilang enggak. Kalau saya bilang iya, walaupun tidak disukai ya. Saya mencoba jujur gitu. Kedua, politik tahu diri. Kalau tahu diri itu ya jangan neko-neko. Nah, Pilpres itu saya gunakan politik tahu diri. Saya nggak punya partai, saya nggak punya logistik. Yang saya punya sedikit elektabilitas. Jadi artinya ya saya kerja aja kan, yang tadi kita obrolkan. Kalau kerja saya baik itu berbuah pada elektoral, ya itu aja modal saya. Kalau nanti ada partai yang tertarik mau, ya alhamdulillah kan. Kalau enggak, ya saya tahu diri kira-kira gitu. Beda halnya kalau saya memiliki partai atau apa kan clear ya rutenya. Nah, kedua saya melihat kayak Pak Maruf Amin kan nggak pakai branding bertahun-tahun, tapi takdir Tuhan membuat Abah bisa jadi wapres misalkan. Jadi bagi saya nasional itu betul-betul garis tangan, ikhtiar dilakukan, tapi tahu diri juga harus dipersiapkan. Artinya pintu terbuka, bismillah kita fight. Kalau enggak, ya mungkin takdirnya belum. Tapi tadi bicara nggak punya partai, katanya mau jadi calon ketum Demokrat. Saya juga bingung. Tiba-tiba di telepon sana sini katanya mau KLB. Aduh, satu saya tidak dihubungi, kemudian tidak ada undangan, kemudian saya bersahabat sama Mas Ahaye kan, jauh banget lah gitu. Jadi itu imajinasi siapa, tapi ya apa namanya, saya jawab tidak. Kedua, saya hormati Mas Ahaye, mudah-mudahan masalahnya beres lah secepatnya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah ngomong lama dengan beliau, dengan Kang Emil. Beliau adalah seorang tokoh yang peduli sama toleransi di Jawa Barat, peduli sama anak muda yang penting ini. Dengan adanya One Pesantren, One Product, dengan adanya petani milenial 4.0, dan beliau juga tokoh yang sangat peduli dengan desa. Percaya bahwa pembangunan Jawa Barat dan bahkan nasional mungkin harus dimulai dari desa. Dan yang paling penting, apapun statistik yang ada, saya lihat Indonesia Strategic Institute mengeluarkan statistik saat ini yang paling penting untuk Jawa Barat, yaitu tingkat kebahagiaan Jawa Barat 90%, tingkat kebanggaan masyarakat Jawa Barat 91%, dan itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena Kang Emil. Oh ya, saya baru tahu. Alhamdulillah. Jadi gini, kalau ada berita baik kita syukuri. Tadi yang kurang-kurang ya, indeks-indeks yang jelek kita kerja keras. Semangat. Makasih banyak Mas Bos. Terima kasih. Hendro Priyono, luar biasa. Kang Emil, dan sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum.